Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Hafizul Fahmi dengan NIM 24014210045. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Eko Sugiarto dengan matkul konsep pembelajaran seni rupa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pembelajaran. Yang pertama ada teori behavioristik, yang artinya sendiri adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Prinsip dari teori ini sendiri yaitu apabila seorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Adapun kelebihan dari teori ini sendiri yaitu peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan refleks, dan daya tahan. Adapun kelemahannya yaitu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Contoh dari teori behavioristik ini sendiri yaitu yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Tentunya ada saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif yaitu teori belajar yang lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia secara utuh dalam semua situasi dan kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan. Prinsip dari teori ini sendiri yaitu peserta didik akan lebih mampu mengingat dan memahami. Kelebihan dari teori ini sendiri yaitu membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kelemahannya itu selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat dan yang sama dan tidak semuanya memiliki daya tahan ingat yang baik. Contohnya yaitu guru meminta murid untuk memberikan sebuah penjelasan mengenai ide-ide atau pendapat yang dimiliki oleh mereka. Yang kedua ada guru membantu siswa untuk mengeksplorasi serta memahami bagaimana ide-ide itu dapat terhubung satu sama lain. Yang ketiga, guru meminta para murid untuk merefleksikan pengalaman mereka dengan membuat sebuah jurnal maupun laporan harian tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah mereka lakukan dalam kesehariannya. Yang ketiga ada teori konstruktivistik, yang artinya sebuah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif. Prinsip dari teori ini sendiri yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Kelebihannya teori ini dalam proses pemahaman, murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Kelemahannya teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama. Contoh dari teori ini yaitu seperti eksperimen sosial. Seorang guru meminta siswa untuk membuat suatu karya tulis mengenai banjir yang kerap melanda daerah mereka. Sebelumnya, guru dan siswa sama-sama belajar mengenai air, daur air, kegunaan, dan manfaat air bagi kehidupan, termasuk juga bencana yang ditimbulkan terkait dengan air. Guru yang sudah menyelenggarakan diskusi mengenai penyebab-penyebab banjir dan langkah-langkah umum yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Kemudian setelah semua sesi pembahasan teoretik tersebut selesai, guru meminta siswa untuk secara individu membuat rangkuman dan kemudian menuliskan bagaimana cara untuk mencegah banjir di daerah mereka. Kemudian ada teori humanistik yang artinya teori belajar yang tergerak dari dalam diri manusia berdasarkan keinginan dan kebutuhannya sendiri dalam berbagai proses pemenuhan, aktualisasi, pemeliharaan hingga peningkatan diri. Prinsip dari teori ini yaitu siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Kelebihannya itu mengedepankan demokratif, partisipatif, dialogis, dan humanis. Kelemahannya pemikiran yang tidak terpusat. Contoh dari teori ini adalah guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada teori sosial kultural. Artinya teori ini juga disebut sebagai teori konstruksi sosial, menekankan bahwa inteligensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya.
Prinsip teori ini sendiri yaitu teori ini lebih mengutamakan interaksi, kelebihannya memberi kesempatan yang luas pada peserta didik serta memberikan relasi yang luas. Kelemahannya cakupan yang cukup terbatas. Salah satu contoh dari teori ini yaitu ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, seperti pergi ke kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Anak kemungkinan dapat meniru perilaku-perilaku positif tersebut jika diberikan hadiah atau dihargai oleh orang tuanya, maka mereka dapat lebih semangat untuk mengulangi perilaku baik yang ditiru dari dua orang tuanya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.